Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga sampai saat ini. Sekarang kami akan mempelajari firman-Mu. Berkatilah kami supaya dapat mengerti apa yang akan kami pelajari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, ampun dosa kami dan menangis kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian, Minggu 20 Juli 2025. Berjudul, Buang Jubah Anda. Ayat hafalannya, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, ia melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Markus 10 ayatnya yang ke-50. Bart adalah seorang yang buta dan telah menjadi pengemis profesional di gerbang kota Yeriko. Dia membuat lebih banyak keributan daripada belasan pengemis biasa. Dan banyak orang berharap dia dikutuk dengan keheningan daripada kegelapan. Bart bertahan hidup melalui kemurahan hati para pedagang yang lewat. Mereka telah dirampok oleh para pemungut pajak. "Jangan berikan semuanya kepada perampok Roma," teriaknya. "Berikan sebagian kepada yang benar-benar membutuhkannya. Bantulah Bart tua. Ayolah, setiap dinar bermanfaat untuk sesuap makan orang buta." Setiap hari sama saja, hingga Yesus datang ke kota itu. Banyak cerita yang mendahului kedatangan Yesus. "Yesus," kata mereka, "dapat memulihkan penglihatan orang buta." Itu merupakan kisah yang melampaui keyakinan, namun patut dipercaya. Jadi, Bart mulai berteriak memanggil Yesus agar memperhatikannya dan berbelas kasihan. Lebih keras, dan lebih keras. Sampai semua orang berteriak agar dia diam. Semua orang kecuali Yesus. Alih-alih ikut-ikutan melontarkan kritik seperti orang banyak, Yesus malah mengajak Bart untuk ikut bersamanya turun menuju sungai Yordan. Sambil melemparkan jubahnya ke samping, Bart melompat berdiri dan datang kepada Yesus. Markus 10 ayat 50. Jubahnya itu seperti orang jalanan yang menyerahkan keranjang tempat barang-barangnya. Seperti orang tuli yang menutup matanya. Seperti seorang seniman menyerahkan kuasnya. Seorang pemrogram komputer yang membuang laptopnya. Atau seorang nelayan yang meninggalkan kailnya. Itu adalah satu-satunya milik Bart. Jubah itu adalah tempat dia menyimpan uangnya dan daging keringnya. Tanpa itu, dia akan menjadi bangkrut dan kelaparan. Dan karena buta, jika dia menjatuhkannya, dia tidak akan pernah dapat menemukannya lagi. Namun, sambil melemparkan jubahnya ke samping, dia mendatangi Yesus. Sang penyembuh telah memanggil. Suaranya menjanjikan kehidupan baru, mata bagi Bart yang buta. Tidak ada yang bisa memperlambatnya, menahannya, atau mengompromikan kecepatannya. Bahkan harta miliknya yang berharga pun tidak. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi antara Bart dan juru selamatnya. Itu adalah persyaratan bagi kita semua, harga sebenarnya dari menerima hadiah pemberian Tuhan, yaitu karunia kesembuhan total, berlari cepat menuju janjinya akan kehidupan baru. Kita harus berpaling sepenuhnya kepada juru selamat, dan mengizinkan dia merestrukturisasi nilai-nilai kita. Dia berjanji akan menggantikan ketulian kita dengan pendengaran, kelemahan kita dengan energi,
kemarahan kita dengan kasih, dan kebutaan kita dengan penglihatan. Dia sedang memanggil, buang jubahmu, berlarilah menuju suara harapan baru. Apakah ada sesuatu yang menghambat Anda untuk berlari menuju Kristus? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, sekarang kami telah selesai mendengarkan sedikit firman-Mu. Berkatilah ini supaya dapat kami mengerti dan kami pahami Tuhan. Berkati juga para pemirsa yang bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam segala aktivitas mereka. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.